Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini hari terakhir sebelum kita UTS. Untuk hari ini kita akan membahas mengenai subnetting. Nah, di sini subnetting itu cara membagi satu jaringan menjadi beberapa subjaringan gitu. Jadi ya jadi subnetting itu teknik memecah network jadi jaringan komputer menjadi beberapa subnetwork yang lebih kecil. Subnetting hanya dapat dilakukan pada IP address kelas A, kelas B, dan kelas C saja. Nah, dan dengan teknik subnetting maka suatu network dapat menciptakan beberapa network tambahan. Nah, tapi hal ini sayangnya bisa mengurangi jumlah maksimum host yang ada dalam tipe network tersebut. Nah, jadi secara sederhananya subnetting itu sama halnya dengan analogi sebuah jalan. Jadi gini, ini misalkan di jalan Daan Mogot, nah, terdiri dari beberapa rumah gitu. Jadi jalan Mogot di samping itu kan kanan kiri banyak rumah, misalkan dari nomor 1 sampai 8 gitu. Nah, di rumah itu ada ketua RT yang memiliki tugas untuk mengumumkan informasi apapun kepada seluruh rumah yang ada di wilayah Jalan Daan Mogot gitu. Nah, kemudian ketika rumah di wilayah itu semakin banyak, nah pastinya hal tersebut akan menimbulkan kemacetan dan hal-hal yang buruk merepotkan, lebih rumit gitu. Nah, karena itu kemudian rumah-rumah baru tersebut akan diatur lagi seperti dibuat gang, diberi nomor rumah. Dan setiap gang memiliki ketua RT-nya masing-masing. Ya, upaya tersebut tentunya untuk memecahkan kemacetan yang efisien dan optimalisasi transportasi serta ketua RT dalam hal ini berperan sebagai privilege untuk mengelola wilayah masing-masing setiap gang gitu. Jadi maksudnya subnetting itu memecah-mecah, membagi-bagi. Jadi kalau misalkan umpama di perumahan, nah di perumahan itu kan ada jalur jalan besar. Nah, kalau tanpa ada gang, misalkan kan maksudnya di subnetting itu dipecah, ada gang gitu kan. Kalau tanpa dipecah, semua penduduk langsung masuk ke jalur pusat, nah tentunya akan terjadi kemacetan, perebutan jalur gitu. Nah, itu maksudnya subnetting dalam jaringan itu. Ketika kita punya jalur utama, nah supaya si klien itu tidak langsung semua masuk ke jalur utama, jadi dibuatlah subnet bagian-bagian gitu. Barikan jalur gang, ibaratnya jalur-jalur kecil, jadi dipecah. Nah, sebenarnya seperti itu cara kerja subnetting, namun subnetting bukan berupa jalan tapi berupa network jaringan komputer. Dalam artian untuk memudahkan pengoptimalisasian jaringan komputer dalam satu lembaga, kantor, atau hal-hal lain yang rasanya untuk perlu di subnetting. Nah, misalkan sebuah kantor ingin membagi kerja menjadi 3 divisi dengan masing-masing divisi memiliki 12 komputer atau host gitu. Dan untuk dapat membagi jaringan ketika divisi tersebut, jadi untuk optimalisasi dan efisien kerja jaringan, maka jaringan kantor itu perlu untuk di subnetting tuh. Nah, di sini ada landasan penting penggunaan subnetting pada jaringan. Nah, pertama untuk mereduksi traffic jaringan. Jadi mereduksi ukuran broadcast domain. Atau kita ibaratnya supaya trafficnya itu tidak padat jaringannya, jadi tidak sibuk gitu. Nah, kemudian mengoptimasi performa jaringan. Sebagai hasil dari reduksi jaringan, maka otomatis akan diperoleh performa jaringan yang lebih baiknya. Jadi dengan
adanya subnetting karena jalurnya tidak padat akan terjadi kelancaran, lancar gitu jalannya, gitu, jalurnya lancar jadi tidak padat. Nah kemudian keempat, mengefektifkan jaringan yang dibatasi area geografis. Yang luas sebuah jaringan tunggal dan besar yang dibatasi oleh area geografis yang luas dapat menimbulkan berbagai masalah, terutama dari sisi kecepatan. Dengan mengkoneksi multi jaringan yang lebih kecil, maka diharapkan dapat membuat sistem lebih efisien. Nah, jadi ketika jaringan besar tanpa dipecah, nah tentunya akan menjadi rumit, itu padat. Misalkan nih di Jalan Daan Mogot. Nah, ketika jalurnya tidak ada gang, tidak ada jalan kecil, nah jadi misalkan setiap rumah langsung mengakses ke Jalan Daan Mogot, ya pastinya akan terjadi kemacetan, rumit, ya, segala macam. Nah kemudian dengan subnetting jadi bisa membuat network dengan batasan host yang lebih kritis sesuai kebutuhan. Nah jadi dengan adanya subnetting kan ibaratnya kalau perumahan itu dibagi per RT, nah itu satu subnetting. Misalkan RT 5, nah subnet 1, sub RT 2, nah itu dipisah-pisah. Jadi lalu lintasnya ya sekitar itu, satu RT itu. Jadi ketika mau masuk ke jalan utama, berarti yang mengakses jalan gang itu berarti ibaratnya warga RT tersebut gitu. Nah kemudian di sini ada hal utama melakukan subnetting. Nah untuk subnetting itu mengalokasikan IP address yang terbatas supaya lebih efisien. Nah jadi kita membagi-bagi IP address, dibatasi gitu. Jadi jika internet terbatas oleh alamat di kelas A, B, dan C, jadi setiap network akan memiliki 254.65.000 atau 16 juta IP address untuk host device-nya. Nah kemudian alasan kedua, walaupun sebuah organisasi memiliki ribuan host device, untuk mengoperasikan semua device tersebut dalam network ID yang sama akan memperlambat network. Nah cara TCP/IP kerja mengatur agar semua komputer dengan network ID yang sama harus berada di physical network yang sama juga. Nah kemudian physical network memiliki domain broadcast yang sama, yang berarti sebuah medium network harus membawa semua traffic untuk network. Nah karena alasan kerja, network bisa disegmentasi ke dalam domain broadcast yang lebih kecil-kecil dari kelas C gitu ya. Nah kemudian keuntungannya apa misalkan menggunakan subnetting gitu kan. Nah di sini untuk keuntungannya mempunyai banyak jaringan gitu. Jadi mempunyai banyak jaringan ibaratnya kalau semakin banyak jaringan misalkan dipecah, jadi ketika terjadi trouble, terjadi kerusakan akan lebih mudah memperbaikinya gitu. Misalkan tadi kantor itu dipecah menjadi 4 kan, di subnetnya bikin 4. Nah ketika ada rusak berarti satu jalur bisa, misalkan jalur A, ya jalur A bisa diperbaiki gitu. Jadi seperti jalan, misalkan kalau ketika satu jalur yang besar semua ketika rusak udah berarti yang lain nggak bisa jalan. Tapi kalau misalkan dibuat subnetting, dipecah, nah berarti yang lain masih bisa digunakan gitu. Nah kemudian lebih aman karena antara subnet satu dengan yang lain tidak dapat berkomunikasi kecuali ditambah router atau gateway, tapi masih perlu difilter. Nah, jadi lebih amannya, jadi ibaratnya masing-masing memiliki jalur sendiri gitu. Nanti ada ibaratnya kita kalau praktek menggunakan VLAN, virtual local area network, jadi membatasi jaringan. Misalkan kelas A ya hanya komunikasi dengan kelas A, ibaratnya RT 2 hanya komunikasi dengan RT 2 gitu. Misalkan satu segmen ya, dia hanya komunikasi dengan satu segmen aja. Misalkan kita bikin 3 segmen, segmen A, segmen B, segmen C.
Nah, kalau kita batasin pakai subnetting, berarti yang hanya komunikasi yang segmen A aja. Jadi misalkan di PC bagian keuangan, nah diatur di subnetting ya, berarti yang komunikasinya hanya di PC keuangan gitu ya. Jadi nggak berkomunikasi dengan yang lain gitu. Nah, kemudian kemungkinan kongesti lebih kecil gitu. Kongesti itu didefinisikan sebagai terjadinya konsentrasi suatu area yang sempit. Jadi sedangkan dalam kamus MSN, kongesti adalah komputasi didefinisikan sebagai situasi mana jumlah informasi yang ditransfer lebih besar dari kemampuan jalur komunikasi. Jadi memperkecil kongesti. Jadi banyak gini jalurnya itu, kalau umpama di jalan dan mogot, misalkan satu jalur itu hanya menampung 2 mobil. Nah, kalau tidak di subnetting, nah otomatis dari semua jalur langsung ke jalan dan mogot masuk lebih dari 2. Nah, akhirnya jadi kepadatan gitu. Nah, kalau dipecah-pecah, nah jadi sebelum masuk ke pusat dia ngantri dulu di jalur yang dipecah-pecah di kecil, baru masuk ke pusat. Jadi tidak terjadi kongesti gitu. Nah, di sini ada beberapa istilah dalam pengalamatan IP address gitu. Nah, pertama ada network address. Nah, untuk network address adalah sebuah alamat IP address yang dipakai untuk mewakili dari sekumpulan host yang tergabung dalam sebuah jaringan. Nah, fungsinya adalah menandai sebuah network agar dapat dibedakan dengan network lainnya. Gitu. Biasanya network itu yang di awal. Kemudian ada broadcast address, adalah digunakan sebuah IP address untuk mengirim paket ke semua host yang pada sebuah jaringan LAN berbeda dengan network address. Broadcast address tidak diperuntukkan untuk mengirim paket ke jaringan lain. Jadi di tengah dia, untuk kalau broadcast biasanya ada di tengah di posisinya. Nah, kemudian subnet mask adalah bagian IP address yang dapat menggambarkan jumlah host dari sebuah jaringan. Itu ada lagi subnet. Nah, kemudian kalau subnet mask itu ada yang default, ada yang CIDR, ada yang prefix gitu. Nah, ini kelas inter domain routing atau CIDR merupakan yang dipakai untuk mengalokasikan jumlah alamat yang ada pada blok tertentu, misalnya /24 itu CIDR. Nah, di sini ini yang kelas C ya, 192.168.00/24. Nah, /24 itu disebut dengan CIDR gitu. Nah, jadi sebelum ke subnetting kita harus paham dulu mengenai IP address. Nah, jadi IP address itu dibagi. Nah, pembagian kelas IP address itu terdiri dari kelas A, kelas B, kelas C gitu. Ada juga kelas D. Nah, tapi kalau yang sering digunakan kelas A, kelas B, kelas C. Nah, kelas D itu tidak ada network ID, tidak ada host ID gitu. Nah, di sini untuk kelas A formatnya udah bisa kita lihat, ranknya berarti 1.000 sampai 126.00. Jumlah hostnya 2 pangkat 24 gitu. Nah, kemudian kelas B formatnya 128.00 sampai 191.254.00. Nah, kalau kelas C ranknya formatnya 192.0.0 1.0 sampai 223.255.254.0. Itu untuk kelas A dan A, B dan C. Nah, kemudian kelas A itu memiliki satu network dan 2 host gitu. Nah, kemudian kalau kelas A itu memiliki satu network ID dan 3 host ID. Nah, kemudian kalau kelas B itu memiliki
2 netbook ID dan 2 host ID. Nah, kemudian kalau kelas C memiliki 3 netbook ID dan 1 host ID. Kelas C. Nah, di sini kita bisa melihat sebuah jaringan tanpa adanya subnetting. Gitu. Di sini misalkan jalurnya itu networknya itu 14.0.0.0. Nah itu. Nah, jadi ketika si klien kan di samping itu banyak klien. Nah, dia langsung masuk ke jalur gitu. Nah, dia akan langsung ibaratnya berebut itu, nanti akan padat gitu jalurnya. Nah, beda dengan di sini kalau subnetting di sini udah dibagi-bagi, udah dipecah. Nah, jadi kalau tadi kan 141.14.00. Nah, kalau ini dipecah-pecah 141.14.22.0 gitu ya. Ada lagi 141.14.2.0 atau 141.14.7.0. Nah, ini udah disubnet, udah dipecah. Nah, jadi masing-masing memiliki broadcast gitu. Jadi ada yang untuk penghubungnya, jadi dipecah, jadi jalurnya nanti tidak padat gitu. Jadi ini yang 141.14.2.0 ini hanya komunikasi yang ini aja, yang 3. Kemudian yang di bawah yang 141.14.22.0, nah ini yang komunikasi hanya dia aja 3 klien, sama yang terakhir juga gitu. Nah, untuk subnet IP address, alamat IP address. Nah, di sini kita bisa lihat bisa lihat di tabel untuk subnetting. Nah, di sini misalkan yang pertama 255.128.0.0 atau CDR-nya 9. Nah, kita lihat ke contoh soal, misalkan network ID-nya 130.200.0.0. Di sini subnetnya udah ada 255.255.109.0. Nah, buatkan subnet dan kelompokkan IP address. Itu. Nah, untuk networknya 130.200. Nah, di sini termasuk dari kelas B. Gitu. Nah, kemudian di sini untuk subnettingnya berarti 256 dikurangi 192, jadi hasilnya 64. Jadi kelompok subnet yang bisa dipakai itu dari kelipatan angka 64 gitu. Nah, kemudian untuk metode CIDR, di sini CDR merupakan metode yang digunakan untuk mengkategorikan alamat IP dengan tujuan untuk mengalokasikan alamat IP kepada pengguna dan untuk mengefisiensikan dalam proses routing paket. Nah, dalam jaringan komputer, metode ini biasa digunakan oleh ISP untuk mengalokasikan alamat pada sebuah rumah perusahaan atau ke seorang pelanggan. Nah, di sini contoh soal net ID sebuah jaringan 192.168.1.0 CIDR 26. Tentukan kelas dan subnet mask dari net ID tersebut. Gitu. Jadi 26 itu CIDR-nya. Nah, di sini untuk perhitungannya ini kita kan 2 kelas C sama dengan 255.25.255. Nah, ini kan kalau di konversi 255 itu isinya ada 8 bilangan biner. Jadi kalau hitungan bilangan biner maksimal ada 8 ya.
coba dihitung satunya tuh kan, satu adanya 8 gitu kan, jadi satunya ada 8. Nah ini kalau 255 nya ada 3, nah berarti nih 8 dikali 3 gitu. Nah kalau 8 dikali 3 hasilnya di sini 128 tambah 64 sama dengan 192 gitu. Jadi nah ini yang 192, kalau subnetnya berarti ini kan yang 111 ya ada 8 itu, jadi subnet meshnya 2255. Kemudian kan ada yang kedua oktet yang kedua satunya ada 8 ya 25. Nah kemudian yang ketiga ada lagi 225 nya kamirannya 3, jadi 255 juga. Nah kemudian yang 192 itu dijumlahkan dari yang ini 1100 itu. Tuh. Jadi perhitungan subnetting itu berpusat di 4 hal. Jadi jumlah subnet, jumlah host per subnet, blok subnet adalah host broadcast yang kali. Jadi perhitungan tentang subnetting diurutkan seperti ini. Jadi jumlah subnet misalkan 1100 itu dikali jumlah bilangan bernilai 1. Jadi 2 dikali 1, 2 kali 2 4 misalnya. 4 kali 2 8. Nah, untuk blok subnet misalkan di sini 255 192. Nah, berarti 255 dikurangi 92. Jadi nilai OP terakhir hasilnya 64. Jadi subnet berikutnya adalah 64 tambah 64. Ini sama dengan 128 dan 128 tambah 64. Jadi hasilnya 192. Jadi subnet lengkapnya adalah 0 64 128 192. Nah, misalkan di sini untuk subnet 192 168 10. Nah, host pertama itu 192 168 681.11. Nah, host terakhirnya 192 168 1.62. Nah, untuk broadcastnya 192 168.1.63. Nah kalau untuk host terakhir itu biasanya dikurangin 1 dari broadcast, jadi 63 dikurangi 1 jadi hasilnya 62. Nah kalau host pertama biasanya ditambahkan dari subnet, tambah 1. Nah, untuk pertemuan hari ini dicukupkan sampai di sini. Mohon maaf kalau ada kekurangan dan kesalahan. Nah, sampai bertemu di pertemuan berikutnya di UTS ya, minggu depan. Berarti UTS kita sesuai dengan jadwal UTS gitu, jadi sesuai dengan jadwal pembelajaran sehari-hari gitu. Ini kalau misalkan hari ini ya jadwalnya seperti ini, berarti pas UTS minggu depan sama gitu. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.